warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Apa kabar sahabat-sahabat Tabidu TV semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat terus gitu. Nah, untuk pembahasan kita pada sore hari ini telah hadir nih bersama kita Sekjen PC PMII Kota Dumai, yakni sahabat Muhammad Faisal Firdaus. Lihat, alhamdulillah telah hadir bersama kita dan berhubungan nih di waktu-waktu ini kita bakal PMII mengadakan kongres yang ke-20. Iya benar itu? Iya benar. Jadi kita mengambil tema nih mengenai membahas, berbicara, pokoknya berita-berita hangat lah. Apa sih harapan-harapan kedepannya gitu PMII untuk di pusat di Nusantara maupun sampai nih ke daerah ya. Ke kota kita sendiri, Kota Dumai gitu. Nah, sebelum itu saya selaku host Rizal Rahman akan menemani sahabat-sahabat Tabidu TV semua untuk mencari wacana, menjelajahi wacana apa saja itu bentuk-bentuknya dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, sahabat Faisal, mengenai perjalanan dan dinamika pergerakan mahasiswa Islam Indonesia hingga sampai di daerah kita sendiri, di kampung kita sendiri, bagaimana sih itu perjalanannya itu? Apa saja susah senang, bentuk-bentuk pengalaman, kesan-kesan terbaik dari pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin dari dulu hingga sekarang, bahkan hingga kongres ke-20 pada saat ini. Mungkin kalau berbicara PMII pada saat ya kita rasakan seperti ini, kita tidak luput dengan yang namanya perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh senior kita gitu kan. Yeah. Baik itu dari zaman awal terbentuknya PMII sampailah bisa berkembangnya PMII ya yang seperti kita rasakan di Kota Dumai saat ini. Kita berbicara sejarah dulu PMII masuk ke Dumai. Kita mulai dari Dumai itu kan, baru merambat nasional. Berbicara PMII masuk ke Dumai, PMII ini merupakan suatu organisasi yang sangat besar dan vertikal. Kalau berbicara itu, kita harus melihat siapa sih yang membawa PMII di Dumai yang gitu kan. Kita sejarah juga bakalan mencatat ini. Yang pertama yang harus kita ketahui ialah PMII di Kota Dumai itu telah lama hadir, tapi sempat vakum. Dan awal 2015, awal 2015 PMII hadir lagi di Dumai itu sebagai komisariat. Itu ada 3 orang pembawa yang sepengetahuan saya, itu ada Teguh Hidayat, Abduluddin Al-Ansori, sama Muhammad Arif Fadli. Nah, itulah seorang penggagas yang membawa PMII kembali di Kota Dumai gitu kan. Dan itu masih yang namanya komisariat. Semenjak 2015, 2016 perjalanan kita juga PMII tidak mudah untuk mengembangkan di Kota Dumai ini. Jadi disitulah kita mulai merintis dan alhamdulillah semenjak PMII dibawa, saya kader pertama gitu kan. Untuk PMII di Kota Dumai kita ada 18 orang yang menjadi sosok pengembang lah selepas mereka gitu kan. Dan alhamdulillah itu rata-rata dari kampus Institut Agama Islam Tafakufiddin Kota Dumai. Berarti kampus kita sendiri nih. Ya, jelas. Dan 3 orang penggagas ini pun berasal dari kampus Institut Agama Islam Tafakufiddin Kota Dumai kan gitu. Artinya apa? Dari perjalanan ini PMII mulai menampakkan taring. Ya, alhamdulillah setelah 2 tahun kita menjadi komisariat, hampir 2 tahun, kita mulai menampakkan ini loh PMII di semua lini, baik itu di pemerintahan, baik itu di semua kalangan yang gitu. Timbullah yang namanya pemilihan Kompersyap. Nah, Kompersyap ini cabang persiapan pertama itu dipimpin oleh sahabat Abduluddin Al-Ansori. Selepas itu baru berganti kepemimpinan di zaman Imam Ulfa, Yuri Saukas, sampailah sekarang di zamannya Rizky Ramadhani. Dan untuk sampai ke tahap ini itu juga tidak mudah gitu. Berproses terus gitu ya. Banyak dinamika ataupun
kerja keras yang kita lakukan. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang ada di Kota Dumai baik pun di seluruh Indonesia, hari ini alhamdulillah kader dan anggota PMI Kota Dumai sendiri itu ada sekitar 280. Itu yang terdata di database. Artinya apa? Dalam fase 6 tahun, lebih kurang 6 tahun, PMI Kota Dumai sendiri itu sudah merambah kemana-mana, khususnya di Kota Dumai ya. Bahkan kita sudah memiliki 3 komisariat. Ada itu komisariat Institut IAITF, ada itu komisariat Akbid, dan ada juga komisariat STEMI. Dan juga kita alhamdulillah sampai saat ini kita memiliki 3 rayon. 3 rayon ya? Ya, Nah, rayon Fakultas Syariah, gitu kan? Syariah dan Ekonomi kan gitu. Artinya apa? Hampir 6 tahun PMI berkembang pesat di Dumai. Kalau untuk berbicara PMI Dumai ke nasional, kita melihat PMI sekarang itu cukuplah gimana ya, sangat pelik. Ada beberapa arahan yang mungkin sangat sulit lah untuk kita lalui. Yang pertama, kebijakan-kebijakan yang memang termaktub di ADART membuat PMI itu sendiri di daerah sangat sulit untuk bergerak. Itu yang kita rasakan sampai saat ini, baik itu dari kebijakan formal ataupun non formal. Kita berharap nih, dengan ini kan kongres yang ke-20, harapan kita dari PMI Kota Dumai sendiri, kejanggalan ataupun kebijakan yang hari ini membuat PMI di daerah itu sulit, tolonglah dipermudah. Itu harapan kita untuk pemimpin baru. Dan di legalitas itu ya? Iya. Kita minta PMI juga lebih condong, jangan hanya fokus ke satu titik. Ya misalnya kita tahu saat ini, kita tahu PMI itu lahirnya di Jawa. Tapi jangan hanya memprioritaskan Jawa, perhatikan juga Sumatera, perhatikan juga Sulawesi dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita ini sama-sama ber-PMI, sama-sama membesarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berharap PMI lebihlah memprioritaskan lagi hal-hal yang diinginkan oleh daerah itu sendiri gitu kan. Berarti merata gitu ya? Ya, artinya tidak hanya tidak ada timbang rasa gitu kan. Ada anak tiri, ada anak kandung gitu. Berarti dari pernyataan sahabat Faisal tadi, itu berarti menyinggung kepada ranah kita sendiri. Iya, ya? betul. Berarti pada saat ini kita merasa dianggap sebagai anak tiri, seperti itu. Iya, betul. Karena gini, saya sudah ceritakan juga masalah PMI di Kota Dumai udah hampir 6 tahun. Kalau berbicara administrasi, PMI Kota Dumai saya rasa itu tertib dan taat administrasi. Tapi, kita kemarin coba ngajuin SK. SK kita, ya janjinya kita apabila sudah mencukupi ya 3 komisariat yang gitu kan, sekitar 80-100 kader, itu PMI yang ada di daerah itu berhak untuk menjadi yang namanya cabang definitif. Tapi sampai sekarang kita ketahui untuk jenjang ataupun jangka waktu 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Mungkin kalau bicara administrasi 3 tahun saja kita sudah bisa definitif. Tapi yang jadi pertanyaan besar, ini udah 6 tahun loh, kenapa sampai saat ini PMI Kota Dumai itu belum definitif? Artinya apa? Di sini kita melihat ada ketimpangan itu tadi, ketimpangan administrasi dan permainan ya elit-elit politik lah gitu kan, di PMI ataupun di ranah-ranah itu. Gini sahabat, dari permainan itu apakah ada patokan itu menjamin dia bakal apa gitu ya, dari ranah PBPB ini akan tampil di 2024 nanti, ikut tampil sebagai pemain politik atau apa itu jenisnya? Kalau melihat ya peta politik yang sekarang, saya rasa bakal ada nanti kader-kader PMI yang menapak di 2024. Karena sudah terlihat sistem itu dibangun dari sekarang gitu kan. Ya lumayan lah kalau menuju ke 2024 menyusun konsep itu matang gitu kan. Pematangan konsep itu akan lebih baik gitu. Sehingga saking matangnya konsep itu, mereka yang berada di daerah-daerah lain itu tidak dipantau gitu ya.
dan jadi seolah-olah mereka yang merasa di daerah sendiri tuh, lah saya PMI, kenapa saya tidak dipandang gitu. Dan mungkin itu tadi maksud dari sahabat apa ya, kita dijadikan anak tiri mungkin ya. Oke, kita jeda sejenak nih sahabat. Jangan kemana-mana sahabat tapi di TV-ku, kita kembali setelah jeda yang satu ini. Tapi kembali lagi bersama saya Rahman di Tafidu TV, menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Nah, untuk sesi selanjutnya nih, kita bakal bincang-bincang lagi nih mengenai perjalanan kongres dari tahun ke tahun. Setelah tadi kita berbagi cerita mengenai perjalanan dari tahun ke tahun PMI ini gimana loh, gini. Apakah dianggap seperti ini, dimensi politiknya itu seperti apa, apakah nanti bakal main di 2024 atau seperti yang bakal, ya bagaimana pemikiran-pemikiran dari kader-kader PMI itu sendiri gitu. Jadi untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana dinamika dari tahun ke tahun perjalanan kongres itu, sedangkan kita ini kan udah 6 tahun. Apakah itu di tiap-tiap tahun kita selalu menguruskan bagaimana kita bisa dijadikan legalitas? Apakah itu udah terlaksana dari tiap tahun ke tahun, dan apa itu respon dari pusat gitu? Kalau berbicara kongres PMI gitu kan, kita alhamdulillah untuk Dumai sendiri kita sudah pernah mengikuti sekali kongres, yaitu di Palu waktu pergantian antara Ketum Aminuddin Ma'ruf yang sekarang menjadi staf sus presiden ke Agus Herlambang setelah transisi itu gitu kan. Baru tahun kemarin itu. Baru tahun kemarin kita mengikuti kongres dari PMI Kota Dumai sendiri. Kalau melihat perjalanan politik kongres, jelas adalah perubahan dari tahun kemarin hingga ke tahun ini. Yang pertama kita lihat kongres kali ini itu dilakukan di masa pandemi itu kan. Seperti yang kita harapkan sebenarnya, bagaimana kader-kader PMI di seluruh Indonesia itu berkumpul di satu titik. Dan kebetulan untuk titik tahun ini Kongres PMI itu dilaksanakan di Kaltim ataupun kota Balikpapan. Tapi karena adanya dan dilaksanakan di masa pandemi, jadi kongres kali ini tuh dipecah menjadi 6 zona. 6 zona. Untuk Sumatera sendiri itu kita berada senternya itu di Kota Batam. Itu untuk Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung itu kan. Kita berada di Kota Batam. Dan berbicara mengenai kongres, mungkin agak gimana gitu ya, bicara kongres dari tahun ke tahun di luar ekspektasi kita itu. Harapan kita kongres kali ini tuh walaupun kita dibagi menjadi per zona, kita mau kongres kali ini juga harus dimeriahkan sebagaimana kongres-kongres yang sebelumnya gitu. Seperti yang dilakukan di Palu dan di lain-lain. Ya, kita tahan dulu sahabat. Kita kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Tafidu TV, media cerdas dan berwawasan. Sambutan Presiden.
Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang saya hormati Ketua Majelis Pembina PMI, Bapak Muhaimin Iskandar, yang saya hormati Ketua Umum PB PMII beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, seluruh kader PMII di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama, PMII selalu terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa. Teguh membela NKRI, teguh membela Pancasila, teguh membela Undang-Undang Dasar 1945, dan teguh dalam membela Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga konsisten menebarkan toleransi dan kesejukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan berkeragam. Saya mengapresiasi kader-kader PMII yang telah menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat, hubul waton minal iman, konsisten menyuarakan kepedulian dan keadilan terhadap sesama, dan bersifat kritis, solutif demi perbaikan bangsa, serta merawat optimisme generasi muda dengan semangat keislaman dan keindonesiaan. Keluarga besar PMII yang saya banggakan, dunia telah berubah dengan cepat, menimbulkan disrupsi pada semua sektor kehidupan. Perubahan selalu tidak ramah bagi yang tidak siap berubah dan berhenti belajar. Banyak organisasi, ini banyak organisasi harus rela digilas perubahan karena tidak sigap beradaptasi dengan perubahan. Karena itu, kader-kader PMII harus bisa menjadi navigasi perubahan. Sekali lagi, kader-kader PMII harus bisa menjadi navigasi perubahan. PMII harus terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kepemudaan yang inovatif dan adaptif, membuka diri dan adaptif terhadap hal-hal yang baru. Buat kader-kader PMII, menguasai ilmu dan teknologi itu
sifatnya fardu ain, kewajiban setiap individu kader. Kenapa? Karena PMII merupakan laboratorium kepemimpinan generasi muda Islam yang akan ikut menentukan maju atau mundurnya Indonesia di masa depan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah masih terus bekerja keras memulihkan kesehatan masyarakat dan membangkitkan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan telah dilakukan, banyak program prioritas diluncurkan yang bertujuan menolong ekonomi rakyat supaya tetap bisa bertahan. Alhamdulillah, ekonomi kita menunjukkan tren yang positif, meskipun juga harus kita akui belum maksimal, tapi tidak ada kata lelah dalam kamus saya, apalagi di masa krisis pandemi yang melanda dunia seperti sekarang ini. Sebab itu saya minta dukungan dan partisipasi para kader PMII menjadi bagian dari jihad kebangsaan ini, ikut berkontribusi, ide, gagasan, dan bekerja nyata membantu dan menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa kita, mulai dari lingkungan kita masing-masing. Saya percaya Kongres PMII kali ini akan menghasilkan program-program strategis yang bisa menjawab persoalan kemahasiswaan, persoalan kemasyarakatan, dan persoalan kebangsaan untuk mewujudkan kemajuan PMII di masa depan, agar tetap tegak berdiri dan disegani, memberikan makna penting bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-20 Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Video TV dan sahabat-sahabat pergerakan, seluruh sahabat beradab dimanapun Anda berada. Dari pembukaan Kongres Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tadi, Bapak Presiden Joko Widodo berpesan nih kepada kita selaku kader-kader PMII untuk terus jangan pernah lelah dalam bergerak, seperti itu ya sahabat. Yeah. Nah, kemudian nih kembali kepada sahabat seperti ini. Apa sih bentuk harapan sahabat yang berada di cabang Kota Dumai mengenai untuk pengurus yang selanjutnya gitu, seperti apa? Dan harapannya itu, dampaknya itu sampai itu ke kampung kita sendiri. Berarti ada dua harapan kebangsaan, yakni meliputi seluruh ranah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ada di Indonesia, dan dampak positif untuk kita sendiri nih, seperti apa itu kira-kira sahabat? Tadi kita sudah mendengar juga sambutan dari Bapak Presiden Joko Widodo, bahwasanya beliau mengatakan inilah PMI sebagai garda terdepan dalam mengawal keislaman dan kebangsaannya gitu. Artinya apa? Negara saja sangat berharap kepada PMII untuk menjadikan negara ini sebagai garda terdepan. Artinya kader-kader PMII memang harus, baik itu dari nasional sampai ke rayon pun, memang harus berinovatif, mempunyai intelektual pengetahuan yang lebih unggul daripada kader-kader yang lain gitu kan. Makanya harapan saya, mungkin dengan terpilihnya PMII yang baru ini, kita berharap inovasi-inovasi apa ataupun
gagasan-gagasan baru yang harus mereka cetuskan itu, yang memang untuk mengubah peradaban keislaman, bukan berarti kita merubah, tidak, maksudnya memberi gagasan baru gitu kan, baik itu dalam pemahaman keislaman, dalam menangkal radikalisme di ranah kampus, dan juga kontribusi yang kita berikan untuk pemerintah. Artinya itu harapan saya untuk PBPMI terbaru ini. Beliau bisa, ya siapapun nanti ketua umum ataupun jajarannya yang terpilih untuk yang diamanahkan oleh kader-kader PMI se-Indonesia gitu kan, menjadi pengurus yang mengganti ketum kita yang sekarang, Agus Mulyono Herlambang. Harapan kita itu lebih baik lagi mengurusi PMI ini dan lebih berkontribusi lagi, baik itu dalam agama dan juga kebangsaan. Dan khusus untuk PMI Kota Dumai sendiri, saya berharap juga kader-kader PMI Kota Dumai, kader ataupun anggota PMI Kota Dumai, ya lebih giatlah bagaimana mengasah kemampuan, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana untuk sama-sama mengembangkan PMI ini di Kota Dumai sendiri. Bahkan bukan hanya di bidang keislaman, intelektual, bahkan juga di itu tadi pemerintahan, khususnya pemerintah Kota Dumai itu kan memberikan kontribusi lebih lah. Ini loh PMI Kota Dumai, kita mempunyai gagasan, kita mempunyai pengetahuan, dan kita bisa dengan gagasan ini membangun Kota Dumai lebih baik lagi ke depannya. Begitulah kira-kira harapan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim ya semuanya. Insya Allah bisa itu selagi semuanya dalam satu atap dan senantiasa semangat. Betul. Dalam bergerak seperti itu ya. Betul. Sahabat-sahabat Tafidu TV, sahabat-sahabat pergerakan dan seluruh sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin sampai sini pertemuan kita mengenai pembahasan ngobrol-ngobrol hangat nih mengenai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dalam rangka dialog interaktif bersama salah satu dari pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kota Dumai, yakni sahabat Muhammad Faisal Firdaus. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.